Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. Ini adalah recap dari seri superhero The Umbrella Academy Season 2. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau kalian bertime travel sama saudara kalian ke masa lalu buat menghindar dan mencegah kiamat yang terjadi karena ulah kalian dan juga saudara kalian sendiri? Nah, di season 2 kali ini, Umbrella Academy bakal menceritakan tentang tim superhero bersaudara di Umbrella Academy yang berusaha untuk mencegah kiamat yang terjadi karena ulah mereka sendiri saat mereka bertime travel ke masa lalu. Terutama karena si anak bungsu beban dan nyusahin ini, si Vanya, yang memicu perang nuklir yang akhirnya berujung pada kiamat dunia. Recap ini bakal cocok banget nih buat kamu yang penasaran dengan cerita di Umbrella Academy Season 2 atau mau semakin memperjelas alur cerita dari series ini buat kamu yang udah nonton. Dan buat lo yang pengen lebih jelas lagi buat nonton Season 2 ini, kita saranin untuk nonton recap di Umbrella Academy Season pertama dulu ya. So langsung aja, nggak perlu lama-lama, ini dia recap series di Umbrella Academy Season 2. Here we go. Di season 2 ini, The Umbrella Academy secara garis besar bakal mengadaptasi cerita dari seri komik kedua dari Umbrella Academy yang berjudul Dallas. Cerita dari season ini melanjutkan ending dari season sebelumnya, di mana Number 5 mengajak saudara-saudaranya untuk melakukan time jump demi menyelamatkan mereka dari kiamat. Mereka lalu bertime travel ke masa lalu di kota Dallas, Texas. Tapi bukannya tiba ke waktu yang sama, mereka malah terpisah dan tiba di waktu yang berbeda di sekitar tahun 1960-an. Klaus si narkoboy bersama dengan Ben si hantu akhirnya tiba di tahun 1960, di mana mereka sadar waktu setelah baca majalah dari tempat sampah. Allison yang masih bisu tiba di tahun selanjutnya di 1961, di mana di sana dia mendapatkan diskriminasi karena dia seorang kulit hitam. Luther si manusia gorila tiba di tahun 1962, di mana pas sampai di sana dia pun teriak-teriak manggil gebetannya Allison. Dasar jomblo. Diego, bukan Diego yang ini, tapi Diego yang ini tiba di 1 September 1963 dengan gaya superhero landing yang sangat epic. Sesampainya di sana, Diego lalu jadi pahlawan dengan menyelamatkan wanita dari perampokan. Vanya yang masih pakai kostum white violin dan masih kelihatan pusing, dia tiba di 12 Oktober 1963, di mana dia lalu ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh seorang wanita bernama Sissy yang sedang bersama anaknya bernama Harlan. Dan yang terakhir, Number 5 yang tiba di 25 November 1963, di mana di sana Five melihat saudaranya terlibat dalam pertempuran antara tentara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Saat Five ingin menemui saudaranya, dia lalu dicegah oleh Hazel yang menyelamatkannya dari ledakan bom nuklir yang membuat semua saudaranya mati. Five kemudian dibawa Hazel bertime travel ke 10 hari sebelumnya di tanggal 15 November 1963. Setelah sampai di sana, Hazel kemudian menjelaskan tentang perang nuklir yang bakal menyebabkan kiamat di tanggal 25 November 63 dan memperingatkan Five bahwa dia cuma punya waktu 10 hari untuk mencegah kiamat ini. Selain itu, Hazel juga menceritakan tentang kehidupan bahagianya selama 20 tahun bersama dengan Agnes yang terjadi setelah Hazel menyelamatkan Agnes dari kiamat dengan membawanya bertime travel ke masa lalu. Sampai akhirnya, Agnes pun harus mati karena penyakit kanker yang dideritanya dan memberikan wasiat kepada Hazel untuk menyelamatkan dunia dari kiamat. Di tengah obrolan mereka, secara tiba-tiba 3 pria kembar misterius datang ke arah mereka dan menembaki secara terus-menerus yang akhirnya membuat Hazel mati. Sebelum mati, Hazel sendiri sempat menyerahkan sebuah rekaman dan juga koper time travelnya kepada Five. Five pun berhasil kabur dari sana, namun sayang, koper time travel milik Hazel akhirnya rusak karena serangan kelompok pria misterius ini. Kelompok pria misterius ini nantinya bakal dikenal dengan nama The Swedish, yang adalah kelompok pembunuh suruhan The Commission. Setelah kabur, Five kemudian pergi ke gang tempat dia dan juga saudaranya tiba pertama kali setelah bertime travel dari tahun 2019. Di sana dia melihat sebuah kamera milik seorang pria bernama Elliot yang memfoto kedatangan Klaus, Allison, Luther, Diego, dan juga Vanya dari tahun 1961 sampai ke tahun 1963. Number 5 pun mendatangi apartemen milik Elliot dan meminta bantuan Elliot untuk menemukan saudaranya agar dia bisa berkumpul lagi dengan saudaranya dan mencegah kiamat yang bakal terjadi. Elliot sendiri akhirnya setuju untuk membantu Number 5 dan sebagai permulaan dia pun memberitahu Number 5 lokasi dari saudaranya Diego yang kini sedang ditahan di rumah sakit jiwa karena tindakan vigilante yang ingin membunuh Lee Harvey Oswald demi mencegah pembunuhan John F. Kennedy. Selain Diego, anggota Umbrella Academy yang lain kini memiliki kehidupan masing-masing. Seperti Luther yang sekarang hidup sebagai petinju dan juga bodyguard dari seorang mafia bernama Jack Ruby.
Allison yang menikahi seorang aktivis sosial bernama Raymond yang berjuang bersamanya dalam menuntut kesetaraan orang kulit hitam di Amerika Serikat. Klaus dengan dibantu oleh Ben kini membentuk sebuah sekte hippie yang memiliki banyak pengikut. Dan terakhir, Vanya yang sampai saat ini masih amnesia dan hidup bersama keluarga Sissy dan juga Carl sebagai pengasuh dari anak mereka bernama Harlan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Elliot, Five pun kini datang ke rumah sakit jiwa dan bertemu Diego di sana. Five lalu memberitahu Diego tentang kiamat yang akan terjadi dan mengajak Diego untuk mencegah kiamat itu. Diego pun kemudian merespon bahwa dia setuju untuk membantu Number 5 setelah dia menyelamatkan Presiden John F. Kennedy dari upaya pembunuhan. Five yang melihat Diego yang begitu terobsesi menyelamatkan presiden akhirnya meninggalkan Diego dan memberitahu pihak rumah sakit jiwa tentang rencana Diego untuk kabur dari sana. Pihak rumah sakit jiwa lalu menahan Diego di sebuah ruangan isolasi dan memakaikannya jaket pengikat supaya dia tidak bisa kabur dari sana. Di rumah sakit jiwa ini, Diego sendiri bertemu dan akrab dengan seorang pasien wanita aneh bernama Lila yang sepertinya punya ketertarikan yang dalam kepada Diego. Singkat cerita, Diego pun berhasil lolos dari ruangan isolasi dan selanjutnya diserang oleh geng Swedish yang datang ke rumah sakit jiwa untuk membunuh Diego. Sampai akhirnya, Diego bersama dengan Lila akhirnya berhasil lolos dari kejaran geng Swedish dan kabur dari rumah sakit jiwa itu. Sementara itu, Five kemudian melanjutkan pencariannya dan bertemu dengan saudaranya Luther di klub milik Jack Ruby. Five lalu meminta bantuan Luther untuk mencari saudaranya yang lain demi bisa mencegah kiamat. Namun Luther akhirnya menolak untuk membantu Five. Berikutnya, Luther kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Vanya saat dia ingin mengembalikan dompet milik Carl, di mana Carl saat itu dijemput oleh Vanya. Berkat itu, Luther pun akhirnya mengetahui lokasi dari Vanya yang kini tinggal bersama dengan keluarga Carl di sebuah peternakan. Luther pergi ke sana dan berencana untuk membunuh Vanya, tapi akhirnya gak jadi dan Luther malah minta maaf kepada Vanya atas apa yang dilakukan dulu kepada dirinya. Di tempat lain, Five akhirnya bertemu kembali dengan Diego yang kini sedang bersama Lila. Five lalu membawa mereka ke tempat Elliot dan di sana mereka pun melihat film yang diberikan Hazel kepada Five. Di film itu, Diego dan Five lalu melihat ayah mereka, Reginald, yang sedang berada di tempat pembunuhan Presiden John F. Kennedy, yang kemudian membuat Diego menduga kalau Reginald terlibat dalam pembunuhan Presiden JFK ini. Selanjutnya mereka lalu berencana untuk menyusup ke perusahaan DS Umbrella milik Reginald untuk menemukan petunjuk tentang Reginald. Sesampainya di sana, Five kemudian bertemu dengan Pogo yang saat itu masih kecil. Pogo lalu menyerang Five dan kabur dari tempat itu. Sementara itu, Diego bertemu dengan Reginald yang kemudian menyerang dan membuat Diego terluka parah. Diego pun akhirnya berhasil selamat setelah disembuhkan oleh Lila di rumah sakit Elliot. Dan pada saat itu juga, Diego pun mulai berhubungan romantis dengan Lila. Berpindah ke tempat lain, Vanya yang sedang berada di luar kini diserang oleh geng Swedish yang berhasil melacak dirinya. Saat salah satu geng Swedish akan menembak mati Vanya, dia pun kemudian menggunakan kekuatan sound wave-nya yang membuat penyerangnya terlempar jauh dan tidak sadarkan diri. Berikutnya, dengan dibantu oleh Elliot, Five kini berhasil melacak lokasi Vanya dari gelombang sound wave yang Vanya keluarkan sebelumnya. Five lalu bertemu Vanya di ladang jagung dan memberitahu Vanya tentang masa lalu dan juga kiamat yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari pengikut sekte Klaus, Allison akhirnya berhasil bertemu dengan Klaus dan meminta Klaus untuk membebaskan suaminya Ray dari penjara. Klaus pun setuju dan menyuruh Ben untuk menakuti polisi supaya bisa membebaskan Ray dari penjara. Ray akhirnya bebas dan mengetahui kalau Klaus adalah saudara dari Allison. Setelah bebas, Ray kemudian bertemu dengan Luther yang sedang mencari keberadaan Allison di rumahnya. Ray pun mengetahui kalau Luther adalah saudara dari Allison, di mana di saat yang bersamaan Luther juga mengetahui kalau Ray adalah suami dari Allison. Ray lalu pergi ke restoran kulit putih di mana Allison dan orang kulit hitam lainnya sedang melakukan gerakan protes di sana. Di sana, Ray lalu ditangkap dan mulai disiksa oleh polisi. Saat Ray sekarat, Allison untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan hipnotisnya lagi untuk menghentikan polisi dan membuatnya pergi dari sana. Di tempat lain, Klaus kini mulai berencana untuk mencegah Dave, love interest dari Klaus, untuk pergi ke perang Vietnam supaya Dave tidak mati di perang Vietnam. Kembali ke tempat Elliot, Lila kemudian pergi meninggalkan Diego menuju ke sebuah hotel di mana di sana kita akhirnya tahu kalau Lila bekerja untuk The Commission bersama dengan The Handler yang dianggap sebagai ibunya. Kembali ke tahun 1993, kita melihat The Handler dan juga pembunuh sewaannya yang sedang membantai sepasang suami istri di London dan hanya menyisakan anak perempuan yang ternyata adalah Lila. The Handler lalu mulai melatih Lila dan membuatnya bekerja untuk The Commission pada saat The Handler masih menjadi pimpinan di sana. Berpindah ke 1963, Vanya kini dibawa oleh Five untuk menemui saudaranya Luther, di mana di sana Luther memberitahu Vanya kalau dia adalah penyebab kiamat yang terjadi di tahun 2019.
Mengetahui hal itu, Vanya pun memutuskan untuk pulang ke rumah Carl, di mana sesampainya di sana, dia diberitahu oleh istri Carl, Sissy, kalau anaknya Harlan kabur dari rumah. Vanya lalu mencari Harlan dan menemukannya sudah tenggelam di sebuah danau. Vanya kemudian berusaha menyelamatkan Harlan yang sudah sekarat dengan memberikan Harlan sebagian dari kekuatannya. Harlan akhirnya berhasil sadar dan pulang bersama Vanya ke rumah Carl. Vanya juga kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Carl supaya Harlan bisa tetap aman dalam asuhannya. Selanjutnya, Allison yang tidak bisa menjelaskan kekuatannya kepada Ray kini meninggalkan Ray dan secara tidak sengaja bertemu dengan Luther di sebuah restoran. Di sana, Luther kemudian memberitahu Allison kalau dia bertemu dengan Five dan memberitahunya tentang kiamat yang bakal terjadi. Sementara itu, Diego, Lila, dan Five kini berencana mengunjungi sebuah pesta di Konsulat Jenderal Meksiko, di mana Reginald dan para Majestic 12 berkumpul di sana. Majestic 12 sendiri adalah organisasi rahasia yang terdiri dari ilmuwan, pihak militer, dan juga politisi yang mengatur pemerintahan Amerika Serikat dari balik layar. Presiden Kennedy diketahui sebagai presiden pertama yang mengetahui eksistensi dari organisasi ini. Selanjutnya, sesampainya di pesta itu, Diego kemudian bertemu dengan wujud manusia dari ibu robotnya Grace yang diketahui adalah kekasih dari Reginald. Sedangkan Five kini sedang mengintai Reginald yang saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan Majestic 12 yang membahas rencana mereka menghentikan Presiden Kennedy yang kini menginvestigasi Roswell. Saat hampir ketahuan oleh Reginald, Five pun kabur dari tempat pertemuan itu dan kemudian diserang oleh geng Swedish yang juga menyerang Lila dan Diego. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan geng Swedish, namun sayangnya mereka harus kehilangan jejak ayah mereka yang kabur dari pesta itu. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan flashback di tahun 1962 yang menunjukkan Grace yang mengadopsi seekor monyet dari Afrika yang dia namakan Pogo. Grace selalu melakukan eksperimen kepada Pogo dan melatihnya untuk melakukan misi keluar angkasa. Pogo pun akhirnya melakukan misi keluar angkasa, di mana dalam prosesnya roket yang ditumpangi oleh Pogo mengalami kecelakaan dan membuat Pogo terluka parah. Reginald kemudian menyelamatkan Pogo dengan menyuntikkan serum misterius ke tubuh Pogo yang kemudian meningkatkan kecerdasan Pogo. Sejak saat itu, Grace dan Reginald lalu mulai berhubungan sebagai kekasih dan merawat Pogo bersama. Kembali ke rumah Elliot, Luther lalu menceritakan kepada Five dan Diego pengalamannya saat pertama kali sampai di Dallas, di mana dia mendatangi ayahnya Reginald dan akhirnya diusir karena Reginald tidak percaya kepada Luther bahwa dia adalah anak adopsinya. Di rumah Elliot, seluruh anggota Umbrella Academy akhirnya berkumpul dan mulai merencanakan untuk mencari Reginald, di mana mereka meyakini kalau Reginald akan datang ke Dallas saat kejadian pembunuhan Presiden Kennedy. Sementara itu, Lila kini kembali ke rumah ibunya The Handler dan diberikan misi oleh The Handler untuk memancing Five supaya bertemu dengan The Handler di sebuah gang tua, di mana di saat yang bersamaan The Handler juga memberikan misi kepada geng Swedish untuk membunuh Diego, di mana dalam prosesnya salah satu dari mereka yaitu Oscar akhirnya harus mati meledak karena menginjak bom ranjau. Berikutnya di rumah Carl, Vanya kini menjalin hubungan romantis dengan Sissy dan mereka pun berencana untuk kabur dari rumah Carl. Vanya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah Carl karena dia mengetahui kalau Carl akan meniduri Sissy. Sementara itu, Allison kini memutuskan untuk memberitahu Ray tentang masa lalu dan juga kekuatannya. Next scene, Lila kini berhasil memancing Five untuk datang ke gudang tua dan bertemu dengan The Handler yang kemudian menawarkannya bahwa dia bisa membawa Five bersama keluarga Umbrella Academy-nya kembali ke tahun 2019 dengan syarat bahwa Five harus membunuh pimpinan The Commission, seekor ikan emas bernama AJ, dan seluruh direksi The Commission yang sedang berkumpul dalam rapat rahasia. The Handler sendiri diketahui sudah dipecat dari The Commission oleh AJ karena gagal mencegah Five dan Umbrella Academy kabur ke masa lalu dan juga membiarkan Hazel berkhianat kepada The Commission. Hal ini juga yang membuat The Handler berencana untuk membalas dendam kepada AJ dan seluruh direksi The Commission. Selanjutnya, Luther dan Diego kemudian bertemu dengan sipir dari Reginald yang memberikan mereka undangan makan malam bersama dengan Reginald. Geng Umbrella Academy lalu pergi ke acara makan malam yang diadakan oleh Reginald dan di sana mereka pun menjelaskan kepada Reginald tentang kekuatan masing-masing mereka dan juga kiamat yang bakal terjadi. Reginald kemudian melakukan obrolan rahasia dengan Number 5 di mana di sana Reginald mengajarkan kepada Number 5 cara untuk memakai kekuatan time jumpingnya, yaitu dengan berpindah dalam kurun waktu detik bukan dekade. Setelah pertemuan dengan Reginald, Diego pun bertemu dengan Grace dan memberitahu Grace kalau Reginald terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Kennedy. Hal ini kemudian membuat Grace tidak percaya dan memutuskan hubungannya dengan Reginald. Sementara itu, geng Swedish kini didatangi oleh The Handler yang memberitahu mereka kalau Diego sudah membunuh saudara mereka bernama Oscar. Geng Swedish pun kemudian mendatangi rumah Elliot dan membunuh Elliot di sana, di mana mereka juga meninggalkan pesan dengan darah Elliot di lantai yang bertuliskan Oga for Oga, yang berarti mata untuk mata.
Selanjutnya number 5 kini menyetujui tawaran dari The Handler dan pergi ke sebuah penginapan tempat AJ dan direksi The Commission melakukan rapat rahasia. Five pun akhirnya berhasil membunuh seluruh direksi The Commission dan membawa AJ kepada The Handler. The Handler lalu memberikan number 5 copper time travelnya dan memberikannya waktu 90 menit untuk mengumpulkan seluruh saudaranya lalu pergi bertime travel ke original timeline mereka. Five pun kemudian memberitahu anggota di Umbrella Academy yang lain untuk berkumpul di gang tempat mereka bertime travel pertama kali ke tahun itu dalam waktu 90 menit. Mendengar itu, Vanya kemudian memutuskan untuk membawa Sissy dan Harlan ikut bersamanya ke tahun 2019, di mana di saat yang bersamaan, Allison juga memutuskan untuk membawa Ray ikut bertime travel bersamanya. Di saat Ray dan Allison sedang mempersiapkan diri untuk pergi, mereka lalu diserang oleh geng Swedish, di mana dalam prosesnya, Allison kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuat Axel membunuh saudaranya, Otto. Di sisi lain, Vanya yang sedang dalam perjalanan bersama Sissy dan Harlan kini dihentikan oleh polisi yang mencoba menyerang mereka. Vanya kemudian menggunakan kekuatan Soundwave-nya untuk menyerang balik polisi dan akhirnya dibuat pingsan oleh salah satu polisi itu. Sementara Diego kemudian dibawa oleh Lila yang kemudian mengajaknya untuk bekerja dengan The Commission. Para Umbrella Academy pun akhirnya tidak bisa sampai tepat waktu ke titik berkumpul mereka dan Five terpaksa membuang koper time travel mereka yang kemudian hilang ke waktu yang tidak diketahui. Selanjutnya kini kita melihat Vanya yang dibawa oleh polisi ke gedung FBI, di mana di sana Vanya diinterogasi oleh agen FBI bernama Willie Gibbs yang mencurigainya sebagai mata-mata KGB Rusia, terutama setelah Vanya diketahui bisa berbahasa Rusia. Vanya pun kemudian disiksa oleh agen Willie dengan obat-obatan dan sengatan listrik untuk memaksa Vanya mereveal identitas aslinya. Berikutnya di rumah Elliot, Five memutuskan untuk bertemu dengan versi tua dirinya dan berencana untuk mengambil koper time travel miliknya. Five pun sendiri kemudian memberitahu Luther tentang 7 tahap psikosis paradoks yang merupakan efek samping yang terjadi kepada dirinya jika dia bertemu dengan versi tuanya di timeline yang sama. Tahapan tersebut terdiri dari penyangkalan, gatal, dehidrasi, kentut berlebihan, paranoia, keringat tidak terkendali, dan hasrat untuk membunuh. Berpindah ke tempat The Commission, Diego kini dibantu olei Herb, salah satu analis dari The Commission, untuk melihat pemicu kiamat di tanggal 22 November 1963, di mana Diego akan mengetahui kalau Vanya akan kembali menjadi penyebab kiamat dengan menghancurkan gedung FBI menggunakan kekuatan Soundwave-nya yang disangka oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai serangan bom nuklir dari Uni Soviet. Hal ini kemudian memicu Amerika untuk memulai perang nuklir dengan Uni Soviet yang akhirnya berujung pada kiamat. Dengan bantuan dari Herb dan pemberontak The Commission, The Resistance, Diego akhirnya berhasil kabur dari The Commission dan kembali ke Dallas. Diego kemudian berkumpul dengan Klaus serta Allison untuk menghentikan Vanya menghancurkan gedung FBI dan memicu kiamat perang nuklir. Sementara itu, Luther dan Five kini bertemu dengan versi tua dari Five yang kemudian menawarkan akan memberikan perhitungan yang tepat untuk Five versi tua yang akan melompat ke tahun 2019, di mana nantinya perhitungan ini akan membuat Five versi tua tetap berada dalam tubuh versi tuanya, dengan syarat Five versi tua harus memberikan koper time travel miliknya kepada Luther dan juga Five versi muda. Five tua kemudian mengajak Luther ke kamar mandi, di mana di sana dia mulai meyakinkan Luther untuk membantunya membunuh Five. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat di mana Five versi tua akan melakukan time jump ke tahun 2019, di mana di sana Five tua akan memberikan koper time travel miliknya dengan imbalan perhitungan time jump yang tepat. Berikutnya, kembali ke gedung FBI, Vanya yang terus-terusan disiksa oleh agen Willie kini masuk jauh ke dalam memorinya, di mana memori ini kemudian membuat Vanya secara tidak sadar mengeluarkan gelombang soundwave yang sangat besar dan menghancurkan gedung FBI. Di saat yang bersamaan, Harlan yang memiliki setengah kekuatan Vanya akhirnya juga ikut terpengaruh dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Klaus, Diego, dan Allison pun berusaha untuk menghentikan Vanya, tapi sayangnya mereka pun gagal. Namun Ben akhirnya berhasil masuk ke dalam diri Vanya dan membuat Vanya kembali sadar dan mampu mengendalikan kekuatannya lagi. Setelah melakukan itu, Ben pun perlahan mulai menghilang dan pergi ke dunia lain. Selanjutnya, Diego lalu pergi menuju downtown Dallas untuk menghentikan pembunuhan Presiden Kennedy, namun gagal dan akhirnya Presiden Kennedy pun terbunuh. Di saat yang bersamaan, Five yang mengetahui kalau versi tuanya akan membunuh dirinya akhirnya memutuskan untuk membunuh versi tuanya duluan. Dan dengan bantuan Luther, Five akhirnya berhasil mengirim versi tuanya ke tahun 2019, di mana dalam prosesnya, koper time travel yang mereka incar akhirnya harus hancur termakan portal waktu.
Berikutnya di tempat lain kita melihat Sir Reginald yang melakukan pertemuan dengan Majestic 12 dan mulai menyalahkan mereka atas kematian Kennedy. Anggota Majestic 12 pun memberitahu Reginald bahwa dengan teknologi roket yang dia berikan, Amerika akan mendahului Rusia untuk sampai ke bulan, di mana sebagai imbalannya, Reginald bisa dengan leluasa untuk mengeksplorasi daerah Dark Side of the Moon. Majestic 12 pun mulai memaksa Reginald untuk terus-menerus memberikan mereka teknologi canggih buatannya dengan ancaman jika dia tidak melakukannya, mereka akan mereveal identitas Reginald ke publik. Reginald yang marah kemudian menunjukkan kepada Majestic 12 identitas yang asli yang ternyata adalah alien. Dalam bentuk aliennya, Reginald pun akhirnya membantai seluruh Majestic 12 yang ada dalam pertemuan itu. Selanjutnya di gedung The Commission, AJ kemudian menyuruh Herb untuk membuka perintah pembunuhan 743 dan menunjukkannya kepada Lila. Lila kemudian menanyakan kepada The Handler tentang kematian orang tua kandungnya yang ternyata dibunuh oleh Number 5 atas perintah AJ. Hal ini pun membuat The Handler bebas dari kecurigaan Lila, di mana sebenarnya The Handler lah yang bertanggung jawab atas kematian orang tua Lila supaya dia bisa memanfaatkan Lila sebagai bawahannya. Lila dan The Handler pun kini berencana untuk membalas dendam kepada Number 5 dan juga Umbrella Academy, serta mengajak seluruh anggota The Commission untuk ikut dalam rencana mereka. Selanjutnya di rumah Elliot, Umbrella Academy kini mengetahui kalau mereka sekarang jadi buronan pemerintah dengan tuduhan membantu pembunuhan Presiden Kennedy. Berikutnya, Vanya yang merasa kalau Harlan dalam masalah kini pergi bersama Umbrella Academy menuju rumah Carl, di mana di sana mereka diserang oleh The Handler, Lila dan pasukan The Commission. Vanya pun kemudian berhasil mematikan seluruh pasukan The Commission dengan kekuatan Soundwave-nya. Dan di saat yang bersamaan, kita akhirnya mengetahui bahwa Lila adalah salah satu anak berkekuatan khusus yang memiliki kekuatan untuk mengcopy kekuatan orang lain. Lila lalu menggunakan kekuatan para Umbrella Academy untuk melumpuhkan mereka semua. Lila kemudian bertarung dengan Five. Five lalu memberitahu Lila kalau The Handler lah yang bertanggung jawab atas kematian orang tua kandungnya. Secara tiba-tiba The Handler pun datang dan menembak mati Lila beserta para Umbrella Academy. Five yang sekarat kemudian menggunakan kekuatan time jumping-nya untuk kembali beberapa detik sebelum The Handler menyerangnya. Five pun berhasil menghentikan The Handler dan The Handler pun kemudian dibunuh oleh Axel dari geng Swedish yang sudah mengetahui kalau The Handler lah yang bertanggung jawab atas kematian kedua saudaranya. Setelah membunuh The Handler, Axel pun pergi dan bertemu dengan anggota sekte Klaus yang mengajak Axel untuk bergabung dengan rombongannya. Berikutnya dengan bantuan Diego, Lila pun berhasil kabur dari sana dengan menggunakan koper time travel. Sementara itu, Vanya kemudian mendekati Harlan yang kini sedang terjebak dalam sebuah medan energi yang sebelumnya dipicu oleh Vanya yang kehilangan kendali kekuatannya di gedung FBI. Vanya pun kemudian mengambil kekuatannya dari Harlan dan berhasil membebaskan Harlan dari medan energi itu, yang kemudian membuat Harlan menjadi bocah normal kembali. Sisi pun kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Vanya dan membawa Harlan pergi dari rumah Carl. Berikutnya, di saat Sisi dan Harlan sedang dalam perjalanan, kita melihat Harlan yang ternyata masih memiliki kekuatan Vanya dan menggunakan kekuatan telekinetiknya itu untuk bermain dengan mainannya. Selanjutnya, Herb yang kini jadi pimpinan The Commission akhirnya membantu Umbrella Academy dengan memberikan mereka salah satu koper time travel milik agent The Commission yang kemudian digunakan oleh para Umbrella Academy untuk kembali ke waktu mereka di tahun 2019. Mereka pun akhirnya sampai ke tahun 2019 di rumah Reginald, di mana di sana mereka lalu bertemu dengan Reginald bersama tim superhero lain bernama Sparrow Academy yang dipimpin oleh Ben sebagai number 1 yang ternyata masih hidup di sini. Dan disinilah season 2 The Series Umbrella Academy berakhir. So, itu dia garis besar dari series Umbrella Academy Season 2. Dan kalau kamu mau tahu lebih detail dan juga keseruannya, silakan tonton aja series Umbrella Academy di Netflix Season 2. So, like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada detail penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita untuk hal-hal tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.